Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini bersama Ibu, tetap dengan Ibu Rizko di Seni Budaya. Materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang mengenal seni patung. Jadi Ibu sudah share minggu lalu sebelumnya itu materinya. Jadi minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang mengenal seni patung. Patung. Siapa sih yang nggak tahu patung? Kalian semua pasti tahu patung ya. Patung itu seperti apa? Gambarannya, wujudnya seperti apa? Secara kasat mata kalian udah tahu ya. Nah, ini kita akan menjelaskan tentang teorinya. Kita akan belajar dan mengetahui secara teori patung itu apa, seni patung itu apa, dan lain sebagainya tentang dunia patung. Yang pertama, patung. Patung itu adalah karya seni hasil karya 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengurangi bahan atau membuat modelnya terlebih dahulu dengan teknik cetak atau teknik cor. Itu menurut Mike. Jadi dia adalah karya 3 dimensi, dilihat dari sisi mana aja dapat terlihat dan tahu itu bentuknya seperti apa. Tidak mengurangi bahan dan dicetak atau dicor. Jadi itu tergantung dari teknik pembuatannya nanti ya. Dan patung merupakan ekspresi jiwa manusia dalam 3 dimensi yang bertujuan untuk menunjukkan nilai estetika atau keindahan. Ukuran patung bervariasi, mau besar, kecil, sedang, jumbo, itu tergantung. Biasanya patung kecil digunakan sebagai dekorasi rumah, sedangkan patung besar dipajang di jalan utama dan disebut monumen. Ya, itu tadi peletakannya pada umumnya. Nah, patung dan seni patung serupa tapi tak sama. Tadi patung itu bentuknya. Nah, sekarang kita berbicara tentang seninya. Jadi seni patung itu adalah seni karya cipta 3 dimensi berupa tonjolan, lekukan, dan rongga. Beberapa bentuk seni patung antara lain seni pahat, seni ukir, arca, dan relief. Masing-masing jenis patung ini memiliki perbedaan yang terletak pada alat atau bentuknya. Pada dasarnya, seni patung sebagai seni murni, tidak terikat fungsi dan bebas dalam penciptaannya. Jadi bebas mau bikin apa aja, mau dibentuk seperti apa, itu bebas, hanya tergantung dari si pematung tadi. Pematung itu adalah orang yang membuat patung. Dia mau membuat patung tujuannya apa? Nah, sekarang berbicara tentang jenis-jenis patung. Patung itu 3 dimensi tadi ya, atau benda bervolume yang bisa dilihat dari berbagai arah. Mau dari sisi mana aja itu bisa terlihat kalau itu bentuknya patung. Nah, dapat dibuat oleh mesin printer atau pencetak. Jenis patung itu sendiri terbagi menjadi 3. Jadi jenis patung berdasarkan fungsi, berdasarkan posisi, dan berdasarkan wujud. Itu berbeda-beda ya. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu. Sekarang Ibu akan menjelaskan poin-poinnya dulu. Jadi jenis patung berdasarkan fungsi itu ada 6. Patung religi, patung monumen, patung dekorasi, patung arsitektur, patung seni, dan patung kerajinan. Yang kedua, jenis patung berdasarkan posisi. Jadi ada 4. Itu ada patung freestanding atau berdiri tegak, patung zone atau utuh, patung bos setengah badan, patung torso bagian tertentu. Yang ketiga adalah patung wujud. Patung wujud itu terbagi lagi menjadi 2. Patung figuratif, realis, itu berdasarkan dari tiruan dari bentuk alam. Yang kedua, patung non figuratif atau imajinatif, jadi sifatnya abstrak atau umum. Nah, ini sekilas tentang jenis patung tadi. Nah, sekarang kita akan masuk pada penjelasan sekilas tentang fungsinya. Jadi ada tadi yang pertama adalah patung religi.
Nah, ini contoh dari patung religi, yaitu patung Hindu Lord Morgan di Selangor atau Malaysia. Nah, yang pernah ke Malaysia siapa nih? Acung tangan. Nah, pasti pernah dong melihat ini, patung ini di Malaysia. Nah, ini banyak sekali kalau orang-orang pergi ke Malaysia pasti banyak sekali yang berfoto di sini ya, di patung Hindu ini. Patung ini dibuat karena memiliki nilai sejarah yang tinggi sekali. Kemudian dibuat untuk sarana beribadah dan bermakna religius. Umat Hindu dan Buddha untuk menghormati dewa atau mengenang orang-orang yang diagungkan. Jadi membuatlah patung ini tadi. Jadi patung Hindu Lord Morgan ini milik umat Hindu atau Buddha. Jadi mereka yang paham filosofinya seperti apa, sejarahnya seperti apa, dan tujuannya untuk seperti apa. Yang kedua adalah patung monumen. Ini adalah contoh patung monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya untuk mengenang para pahlawan revolusi. Ini dibuat untuk mengenang peristiwa sejarah pahlawan. Nih, ada yang pernah lihat nggak monumen Pancasila Sakti ini? Nih, di Lubang Buaya. Patung jenis ini ada setiap negara. Jadi setiap negara itu kan pasti ada sejarah-sejarahnya. Nah, setiap negara pasti membuat monumen, patung monumen ini sebagai ikon untuk mengenang apa sih yang udah terjadi, yang udah dilakukan para pahlawan-pahlawan kita. Jadi mereka, setiap negara pasti membangun monumen-monumen seperti ini ya. Nah, ini adalah patung dekorasi. Ini adalah contoh patung Satria Gatot Kaca di Bali. Ini hanya murni sebagai dekorasi atau hiasan suatu ruangan atau taman agar terlihat indah. Jadi hanya sebagai hiasan saja. Nah, yang keempat ada patung arsitektur. Ini juga masih di daerah Bali. Nah, yang pernah ke Bali pasti lihat ya bentuk-bentuk bangunannya seperti apa. Nah, itu bentuk-bentuk bangunannya seperti itulah, itu disebut dengan patung arsitektur. Jadi punya nilai estetika yang berfungsi untuk menunjang konstruksi bangunan tadi agar tampak lebih indah dan mempunyai nilai seni yang lebih tinggi. Ya, ini contohnya bangunannya ya. Rata-rata bangunan di Bali bentuknya seperti ini. Nah, yang kelima itu adalah patung seni. Patung seni ini contohnya patung seni di Galeri Nasional. Ada yang pernah lihat nggak? Ini seperti ini patungnya. Nah, itu biasa dipamerkan di sebuah galeri-galeri ya. Nah, karya ini murni untuk estetika aja, hiasan. Yang keenam, patung kerajinan. Nih, patung bebek yang terbuat dari kayu atau bambu digunakan sebagai hiasan di dalam rumah. Bisa outdoor, bisa indoor ini. Patung jenis hiasan seperti ini nih, kerajinannya. Bisa juga dipamerkan di galeri-galeri dan biasa juga ada di rumah makan. Rumah makan ini pernah lihat yang pernah ke rumah makan atau restoran ada nih yang seperti ini ya. Karya seni murni untuk estetika. Nah, ini ada restoran-restoran biasanya yang mempunyai restoran atau rumah makan yang ada menu utamanya itu bebek, biasanya ada seperti ini ya. Yang tadi berdasarkan fungsi, sekarang berdasarkan posisinya. Jadi ada patung freestanding. Patung ini berdasarkan bentuknya, posisinya. Nah, ini berdiri tegak nih. Jadi dia dari atas sampai bawah utuh dan berdiri tegak. Yang kedua, patung zonde, patung utuh dalam posisi yang beragam seperti duduk, jongkok, tidur, dan berdiri. Ini patung ini utuh ya, utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hanya saja dia posisinya duduk di atas kuda. Itu disebut dengan patung zonde. Yang ketiga adalah patung Bose, patung setengah badan seperti contohnya ini patung Ismail Marzuki, dia ada setengah badan. Nah,
hanya sampai dada, jadi dari ujung rambut sampai dada saja. Yang keempat adalah patung torso. Jadi patung ini dibuat bagian-bagian tertentu seperti kepala, tangan, panggul, pinggang, dan dada. Jadi hanya potongan-potongan atau bagian-bagian tertentu saja maksudnya ya. Ini adalah kepalan tangan. Nah, ini berdasarkan posisinya. Oke. Nah, ini berdasarkan perwujudannya. Ada dua, ada patung figuratif atau realis dan patung non figuratif atau imajinatif. Bedanya apa? Ayo antara dua ini. Jadi antara dua ini yang membedakan adalah yang satu itu figuratif realis ini adalah tiruan dari bentuk alam. Jadi nyata wujudnya, hanya dibuat versi patungnya saja. Ini contohnya patung Bapak B.J. Habibie memegang pesawat. Jadi ini nyata ya. Jadi dalam dunia nyatanya ini beliau ada gitu, hidup, maksudnya ada, dan beliau menciptakan pesawat. Yang kedua itu adalah patung non figuratif atau imajinatif. Jadi ini hanya tiruan alam dan bentuknya abstrak, tidak jelas apa, tidak tahu apa yang dibentuk. Jadi ini murni hanya daya hayalan, imajinasi tadi yang dibuat dari patung, tapi tetap indah gitu loh. Untuk tetap ada nilai seninya, hanya saja abstrak dan tidak tahu bentuknya seperti apa ya. Nah, itu tadi penjelasan sekilas tentang mengenal seni patung yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang dengan menjelaskan lebih jelas lagi apa sih itu seni patung ya. Jadi semoga sampai di sini kalian paham. Jika tidak paham bisa kalian belajar mandiri selama ini ya, selama masih masa pandemi. Kalaupun ada yang mau ditanyakan bisa langsung japri Ibu apa yang mau ditanyakan, biar nanti menjadi bahan untuk pertemuan yang akan datang. Ibu akan membahasnya secara keseluruhan ya. Jadi tetap stay di rumah, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan tetap menjaga jarak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan masa pandemi ini segera berakhir, biar kita sehat selalu dan bisa bertemu lagi, berkumpul di sekolah seperti biasa sebelum masa pandemi. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.